Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di sini kita akan membahas sedikit bagaimana atau apa manfaat dari sekam padi yang ada di hadapan kita ini untuk kelapa sawit kita. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, belum dibagikan video ini, silahkan di subscribe dulu, silahkan dibagikan dulu. Mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua, khususnya dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Oke, jadi sekam padi yang kita sudah tahu bersama bahwa ini adalah limbah pertanian yang biasanya dihasilkan dari hasil penggilingan padi dan akan menghasilkan sekam. Jadi sekam padi yang kita hasilkan itu sebetulnya adalah bahan yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya dalam hal tumbuhan kelapa sawit. Jadi sekam padi ini sangat cocok sekali atau sangat bagus sekali sebenarnya digunakan untuk pupuk. Karena apa? Di sekam padi ini sebetulnya adalah ada bahan-bahan, ada unsur penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan khususnya kelapa sawit untuk melakukan proses pertumbuhan. Jadi memang untuk pemupukan menggunakan sekam padi ini itu bagus sekali digunakan untuk bibit kelapa sawit yang baru beberapa bulan kita tanam atau kita pindahkan ke lahan. Contohnya yang ada di hadapan kita ini kawan-kawan. Jadi bibit kelapa sawit kami ini sekitar sudah umurnya 3 bulan setelah tanam di lahan. Jadi ingat kawan-kawan, untuk sekam padi ini harus kita bakar dulu. Nah, ketika sudah dibakar akan menghasilkan abu seperti ini, baru kita bisa melakukan pemupukan menggunakan sekam padi ini. Jadi kita kuncinya itu harus dibakar dulu sebelum kita melakukan pemupukan, dan kalau sudah dibakar baru kita bisa melakukan pemupukan di bibit kelapa sawit kita ini. Oke, jadi selain pemupukan kawan-kawan, ternyata sekam padi juga ini bisa juga digunakan sebagai penghalang bekicot. Jadi bekicot itu sebetulnya sangat tidak suka dengan sekam padi. Jadi ketika kita taburkan di sekeliling batang kelapa sawit kita ini, bekicot atau siput itu tidak akan mau mendekat karena sekam padi ini sangat tidak disukai oleh bekicot. Itu fungsi kedua dari sekam padi. Yang ketiga kawan-kawan, ketika kita menaburkan sekam padi untuk pupuk di sekitar pohon kelapa sawit kita ini, ternyata gulma-gulma yang akan tumbuh itu sebenarnya bisa dihalangi oleh sekam padi ini. Jadi sekam padi ini bisa secara alami dia membunuh atau dia menghalangi gulma-gulma yang akan naik di dekat kelapa sawit kita. Itu salah satu kegunaan atau manfaat dari sekam padi. Oke, langsung saja kita praktekkan kawan-kawan bagaimana cara pemupukan menggunakan sekam padi ini. Jadi kita tinggal tabur saja kawan-kawan di sekitar pohon kelapa sawit kita ini. Jadi dosisnya kawan-kawan sebetulnya semakin banyak semakin bagus. Jadi kebetulan saya hanya membawa sekitar 3 kilo saja sekam padi ini. Jadi sekam padi nanti ini kita akan taburkan di sekeliling pokok kelapa sawit kita. Oke, langsung saja kawan-kawan kita taburkan. Jadi kita taburkan saja begini di sekitar kelapa sawit kita. Jadi kita taburkan merata sekelilingnya. Kawan, kita taburkan merata. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena sekam padi ini. Jadi sekam padi ini bisa kita gunakan sebagai pupuk alternatif yang tentunya punya manfaat bagi tanaman kelapa sawit. Tentunya untuk menyuburkan secara alami kelapa sawit kita. Oke, kita taburkan secara merata di bibit kelapa sawit kita ini. Oke. Ya, sampai merata di bibit kelapa sawit kita. Usahakan semakin banyak itu semakin bagus.
karena ini adalah pupuk organik yang tentunya bisa digunakan untuk penyubur kelapa sawit kita. Oke, lanjut kita kasihkan secara merata di bibit kelapa sawit kita. Langsung saja kita tumpah kawan-kawan. Tumpah saja di sekelilingnya. Oke, kita taburkan secara merata ya. Oke, kawan-kawan, kita taburkan secara merata, jangan sampai ada bagian dari piringannya ini tidak terkena, supaya pemupukannya ini berjalan dengan sangat lancar nanti, dan tentunya akan berpengaruh pada kesuburan kelapa sawit kita. Oke, ini salah satu tutorial kawan-kawan bagaimana teknik pemupukan menggunakan sekam padi yang kita tahu adalah bahan yang tidak digunakan atau limbah yang sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita, khususnya dalam bidang pemupukan kelapa sawit. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi, silakan menanyakan dan berdiskusi di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan merespon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.